Selamat siang sahabat Warta Kota. Dari Cigombong, Kabupaten Bogor, kami melaporkan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal melakukan peninjauan ke lokasi Danau Lido yang dikeluhkan oleh masyarakat mengalami pendangkalan dan penyusutan area. Kunjungan ini dilakukan pada Sabtu 1 Februari 2025 siang. Dalam kunjungan ini, Menteri Hanif bertemu dengan perwakilan dari manajemen MNC Land, juga perwakilan stakeholder terkait yang berada di sekitar Danau Lido seperti pemilik restoran Apung, pemilik keramba, dan juga sejumlah perwakilan masyarakat. Nah, berdasarkan temuan dari Menteri Hanif, luas areal Danau Lido memang mengalami penyusitan dari sebelumnya 35 hektar dan kini hanya ada 11 hektar atau menyusut 24 hektar. Karena itu Menteri Hanif meminta kepada MNC Land sebagai pengelola kawasan ekonomi khusus Lido untuk mengembalikan area Danau Lido seperti semula, sehingga fungsi Danau Lido sebagai tempat serapan air bisa tetap berjalan maksimal. Demikian yang bisa kami laporkan dari kawasan Cigombong, Kabupaten Bogor. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Dukungannya telah hadir di sini sepertinya, dan kami banyak-banyak terima kasih atas dukungan selama ini kepada kinerja Kementerian Lingkungan Hidup. Tentu di dalam pelaksanaan tugas kami tidak sepenuhnya bisa mengcapture seluruh permasalahan di lapangan, sehingga sekali lagi saya sangat berterima kasih adanya pengaduan masyarakat kepada kami, dan kemudian ini menjadi bekal kami untuk memonitoring lebih detail, mengevaluasi lebih detail fenomena pembangunan di seluruh tanah air. Tentu saya mengucapkan banyak terima kasih. Kami mungkin tidak mempunyai kemampuan yang cukup lebar untuk mengcapture semua permasalahan di tanah air, sehingga dengan adanya pengaduan ini menjadikan bahan kami untuk kami menentukan langkah-langkah kebijakan. Hari ini kita ada di Lido. Lido ini sebenarnya sungai buatan yang dibikin di zaman Belanda dahulu, danau. Jadi namun dengan demikian fungsinya sudah demikian vital. Sebenarnya danau-danau semacam ini harus kita banyak bikin di bagian hulu dari Das Cisadane, Das Citarum maupun Das Ciliwung, karena penting sekali untuk kita mengembalikan fungsi air konon di bawah sana Jabodetabek itu memang benar-benar krusial. Eksploitasi masif air tanah dalam itu telah kita rasakan sekali kemudian dampaknya, sehingga memperbanyak tandon ataupun reservoir ataupun recharge area ini tidak bisa kita hindari lagi. Kita tidak boleh kemudian menyerah harus membangun ini itu yang kemudian biayanya cukup sangat tinggi. Kita tidak memprotes ya, tetapi lebih baik kita mengupayakan dulu memperbaiki landscape kita. Salah satunya ya mengembalikan fungsi waduk-waduk ini. Nah, waduk-waduk semacam ini harus kita kembalikan. Kalau kita lihat sebenarnya fungsi waduk ini berdasarkan daftar inventasi barang dari Kementerian PUPR ini luasannya 35 hektar. Hari ini hanya sekitar 11 atau sekian, ya kurang lebih itu. Tentu ada yang harus kita kembalikan, termasuk yang baru saja kita lewati tadi. Ini harus dikembalikan menjadi badan air. Jadi badan air yang kemarin saat ini telah tertimbun dengan berbagai macam kegiatan pembangunan di hulunya, tentu harus kita kembaliin. Tentu ini tim pengawas kami sedang melakukan pengawasan detail terkait dengan Danau Lido ini atau Waduk Lido ini. Di sisi lain, Waduk Lido tidak hanya dari kawasan ekonomi khusus saja, tetapi ada aktivitas dari masyarakat. Ini juga kemudian nanti kami akan cermati. Kami tentu akan memandatkan kepada pemerintah provinsi, kepada Bapak Menteri PU untuk bersama-sama merestorasi Danau Lido ini. Demikian pentingnya Danau Lido tidak hanya untuk masyarakat di Lido sini, tetapi bahwa sebagian airnya akan turun di dalam Das Cisadane untuk mensuplai air bagi kehidupan yang lebih banyak lagi di bagian hilirnya. Sehingga danau-danau semacam ini harus kita kembalikan. Kemudian pengawasannya harus kita perketat kembali. Jadi fungsi-fungsi semua ornamen yang ada di sini untuk menjaga kualitas lingkungan tidak bisa lagi kita hindarkan. Berapa luas Pak yang harus dikembalikan?
proyeksi saya hampir 10 hektaran ini, nanti kami cek lagi, tetapi hampir 10 hektaran lebih ini harus kita kembalikan menjadi badan air karena memang fungsi hidrologisnya demikian sangat pentingnya itu. Sejujurnya semakin banyak tabungan-tabungan air kita di bagian hulu sangat baik untuk kemudian menyediakan air bagi kawasan di bawahnya. Jadi ini kalau bisa semaksimal mungkin kita restorasi, ya kita semaksimal mungkin kita akan mandatkan sesuai dengan data-data yang dimiliki oleh kita semua. Ya. Berarti ada terkait pelanggaran. Ya. Terkait pelanggaran tentu di dalam konteks ini ada namanya paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah akan dilakukan setelah tim pengawas melakukan tugasnya. Setelah itu ada tata waktu yang harus disepakati di dalam paksaan pemerintah ini. Nah, itu bagaimana paksaan pemerintah tidak dilakukan di dalam periode tertentu, maka kegiatan represifnya menjadi pilihan. Jadi ini kita pada masa kuratif itu penyembuhan. Jadi setelah penyembuhan tentu kalau ini tidak ditaati ya kita akan lakukan level berikutnya. Ya. pada pemerintah daerah Pak, sanksi pada pemerintah daerah. Ya, saya pemerintah daerah tentu pembinaan kita akan kita efektifkan. Tapi pada prinsipnya kami akan memanggil semua pihak untuk menangani kasus Lido ini. Bagaimana kemudian peran pemerintah daerah kepada semua masyarakat yang ada di sini. Yang saya lihat di gambar citra satelitnya memang ada keramba, jarung apung, ini juga saya rasa berkontribusi. Kemudian banyak kegiatan restoran dan kafe juga saya rasa berkontribusi. Jadi semua pihak yang berkontribusi bagi kembalinya fungsi Lido mungkin harus kami evaluasi dengan relatif detail. Ini danau yang tidak terlalu luas ya, mungkin tidak ini kalau tidak bisa kita selesaikan. Butuh berapa lama Pak untuk penormalan kembali Pak? Penormalan kembali nanti kita hitungkan detail karena tanah itu kan tidak sedikit tuh, harus kita kembalikan, kita keruk itu pasti kita keruk untuk kembali ke fungsi. Dari kita akan coba di semua site yang menjadi fungsi dari waduk Lido ini kita kembaliin. Nanti ada penghitungan teknis sipil, nanti bukan di kita, nanti teman-teman PUPR yang lebih berwenang gitu Pak, BWS yang lebih berkompeten. Jadi nanti kami akan panggil berapa lama waktu diperlukan untuk menormalisasi ini. Ya. Artinya akan melibatkan instrumen terkait Pak? Ada. Yang berdiri. Oh tidak, jadi kita lihat dulu apakah gedung itu berada di badan danau. Kalau ada di badan danau ya memang harus dibongkar, dikembaliin, dipulihkan ya. Tetapi kalau dia tidak di sini ya kita lihat aspek dari safeguard lingkungannya, dari kajian lingkungannya. Nanti kita akan review kajian lingkungan terkait dengan gedung-gedung ini. Jadi tadi saya udah tanya, ini udah lengkap belum, tapi nanti sudah, tapi nanti kita akan coba cek sudahnya itu seberapa gitu, dan ada aspek lingkungannya seperti apa pengendaliannya. Nah, Pak Menteri, ini kan ya.